Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Adit Blog Tema bersama saya Sopyan. Malam ini kita memiliki sebuah topik, yaitu tentang perbandingan dua tablet Samsung Tab S7 Plus dengan Huawei. Bagaimana pengalaman menggunakannya ketika keduanya dibandingkan. Kebetulan saya memiliki keduanya dan saya sudah menggunakan Samsung Tab S7 lebih kurang 5 atau 6 bulan. Sedangkan Huawei MatePad 11 ini baru saya pergunakan sekitar 3 bulan. Jadi walaupun sebenarnya bukan sebuah perbandingan yang apple to apple, namun head to head ya. Ini memiliki banyak sekali perbedaan. Sebagai contoh, tablet ini bisa difungsikan sebagai laptop karena keduanya sudah memiliki atau dilengkapi dengan keyboard ya, keyboard Bluetooth ya. Berbeda dengan Huawei, Samsung Tab S7 memiliki pin, 3 pin di sini ya. Memiliki 3 pin untuk menghubungkan ke Samsung dan langsung bisa dipergunakan. Sedangkan Huawei MatePad ini harus dihubungkan melalui Bluetooth ya. Walaupun ia juga memiliki koneksi magnetik ya, sama seperti 3 pin pada Samsung. Akan tetapi perbedaannya adalah ketika Samsung dikoneksikan melalui 3 pin tadi, 3 pin magnetik tadi langsung terhubung ya, langsung kita bisa gunakan untuk ngetik karena memang sepertinya koneksinya ke sana adalah melalui pin tersebut. Sedangkan si Huawei masih membutuhkan bantuan Bluetooth. Nah, itu saja perbedaannya. Selebihnya dua-duanya sama-sama enak dipergunakan untuk mengetik. Dan perbedaan lain adalah si Samsung memiliki trackpad ya, sama persis seperti pada laptop. Ini trackpadnya. Saya tunjukkan ini trackpadnya, sementara si Huawei tidak memiliki trackpad sehingga sangat minimalis ya, sangat minimalis sekali dan tidak ada jadi masalah ya, karena dua-duanya memiliki layar sentuh dan bisa dilengkapi dengan mouse. Jadi cukup pembahasannya tentang aksesoris yang bernama keyboard ini ya. Dan adapun perbedaan lain adalah pada bagian ini ya, bagian slot ya, kartu slot. Kalau Samsung itu sebenarnya sudah memiliki kartu slot untuk kartu SIM card, sehingga jaringannya itu 4G dan 5G. Sedangkan untuk Huawei ini sendiri dia tidak memiliki SIM card ya, tapi dia bisa ditambahkan kartu SSD tambahan untuk memperbanyak ruang ya, untuk mengextend ruang. Sama dengan Samsung juga sama demikian ya. Oke, kita lanjut ya. Terlepas dari selera, prestise, dan gengsi kita ketika memiliki salah satu dari dua tablet ini. Maaf ya, tablet yang satunya tidak saya pergunakan karena saya pergunakan untuk mengambil video ini. Jadi kedua tablet ini masih bisa diadu head to head, apple to apple, asalkan sudut kenyamanan pengguna sebagai apanya ya, sebagai bahasannya ya. Jadi kenyamanan pengguna pada saat menggunakannya, ini yang akan kita bahas. Dan saya akui, karena ini adalah pengalaman saya selama lebih kurang 5 dan 6 bulan menggunakan tablet flagship seperti ini, yang memang saya rencanakan untuk mengganti sepenuhnya laptop. Memang ada beberapa sih kekurangannya, umpamanya kecepatan render saat mengedit video-video berat ya, itu saya akui. Akan tetapi saya berharap nanti ke depannya mungkin tablet juga akan setara dengan laptop, kekuatan mesinnya itu sehingga pada saat kita rendering video atau sesuatu yang harus diedit dan berat bisa secepat laptop. Ya, ini untuk masa sekarang karena perkembangan teknologi kan jalan terus. Untuk ukuran sebenarnya Samsung Tab S7 Plus memiliki dimensi bentang layar 12,4 inch, display dengan teknologi Super AMOLED refresh 120 Hz dengan rasio 16:10, dan ruang simpan 512 GB, RAM 6-8 GB, dengan kartu SIM card jaringan network 4G, LTE, dan 5G. Jadi ini kelebihannya jika dibanding dengan MatePad 11 ya, yaitu ada SIM card ya, SIM card untuk menelpon, teleponi ya. Sementara baterainya sendiri adalah 10.090 mAh, jadi gede banget ya. Sistem operasinya Android 11. Oke. Dapur pacu Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G Plus ya, 7 nanometer. Sementara GPU-nya
octa-core dan GPU kedua Adreno 650. Pengaturan suara pada Samsung itu adalah AKG ya. AKG diatur atau disusun, dia punya sound systemnya ya, itu diatur oleh AKG, perusahaan sound system ternama ini ya. Sedangkan Huawei, di perbandingan Huawei, MatiPad memiliki dimensi bentang layar 10,96 inci, jadi lebih kecil daripada Samsung yang 12,4 inci. Kemudian displaynya LCD, kalau Samsung tadi Super AMOLED, ini adalah IPS LCD, refresh rate 120 Hz sama dengan Samsung, dengan rasio 16:10 sama rasio layar. Sementara ruang simpan 125 GB, RAM-nya 6 GB ya. Hanya WiFi tanpa SIM card ya. Baterainya lebih kecil jika Samsung tadi 10.090 mAh, kalau si MatiPad ini hanya 7.250 mAh. Sistem operasinya Harmony OS. Jadi perbedaannya sudah sangat jauh. Ini untuk perbedaan ya, perbedaan dasar yang saya kumpulkan, perbedaan basic-basic saja. Sementara dapur pacu adalah sama dua-duanya ya, sama baik si Samsung maupun walaupun tadi ukuran tidak sama, layar tidak sama, baterai tidak sama, sistem operasi tidak sama, namun ada persamaan dua-duanya, itu dapur pacu sama-sama Qualcomm SM850 Snapdragon, sama dengan Samsung Tab S7 Plus. Kemudian 865 5G Plus 7 nanometer, sama ya. Kemudian GPU-nya sama-sama octa-core. GPU yang kedua yaitu Adreno 860 juga persis sama. Jadi tidak ada bedanya. Yang beda tadi ingat cuma baterai, lebarnya layar, kemudian sistem operasi juga beda, sound systemnya beda. Yang satu AKG, yang satu Harman Kardon. Jadi ini Harman Kardon yang ngatur sound systemnya. Sementara kalau si Samsung AKG itu sama-sama ternama ya. Dan menurut saya AKG dengan untuk suara ya, saya tidak akan mengetes suara, tetapi saya akan mengatakan bahwa pengakuan saya sendiri, menurut saya sendiri Harman Kardon lebih nendang gitu ya, lebih enak didengar daripada AKG. AKG pada Samsung ya, bukan berarti AKG tidak bagus, tapi AKG pada Samsung, sound system pada Samsung, kalau menurut saya itu tidak lebih baik daripada Harman Kardon yang ada pada Huawei MatiPad 11 yang lebih kecil ini ukurannya. Lalu bagaimana pengalaman saat menggunakannya? Nah, ini yang kita tunggu ya. Pertama untuk keyboard tadi kita sudah jelaskan ya. Jadi kita skip sekarang. Poin yang paling penting adalah di antara kedua tablet, setelah keduanya ada pada tangan saya, itu yang mana paling praktis, paling enak dipakai. Nah, ini intinya ya. Yang paling praktis, yang paling enak dipakai, saya memilih MatiPad 11. Dan ini sangat mengejutkan ya. Dari sisi harga, untuk Samsung Tab S7 itu harganya tidak kurang dari 14 juta, sementara ini hanya 7.500.000-an. Kita sudah dapat ini ya, sudah dapat keyboard. Sementara Samsung 14 juta itu sudah lengkap dengan keyboard dan pensilnya. Mungkin sekarang sudah turun lah harganya ya, tapi waktu pertama saya memilikinya itu harganya sekitar 14 jutaan. Kenapa saya memilih tablet Huawei MatiPad 11 ini? Pertama, lebih mobile, lebih kompak, lebih nyaman dibawa kemana-mana. Itu alasannya praktis ya. Kemudian baterai, yang anehnya baterainya ini lebih tahan, lebih awet ya, lebih awet. Meskipun Samsung Tab S7 Plus itu memiliki ukuran baterai 10.090 mAh, sedangkan si MatiPad 11 ini 7.250 mAh. Jadi selisihnya ini cukup oke ya, 20% lebih ya. 23% ya. Akan tetapi soal ketahanan baterai, MatiPad 11 dapat bertahan seharian lebih. Saya tidak sudah saya gunakan nonton video, sudah saya mendengarkan musik, sudah untuk browsing, sudah untuk bekerja, untuk menulis dan editing ya. Saya sudah dapat menggunakan si MatiPad ini seharian lebih tanpa khawatir baterai drop. Jadi ini benar-benar sangat penting ya urusan baterai. Sementara kalau saya menggunakan Samsung dengan cara yang sama, hanya bertahan lebih kurang 8 jam. Atau 8 jam lebih sedikit lah. Ini sudah saya buktikan ya. Tapi kalau umpamanya kalian tidak percaya, kalian silahkan buktikan juga sendiri ya, itu daya tahan baterai. Tapi ini mungkin bisa dimaklumi juga ya. Penyebabnya itu ya kan mungkin karena layarnya Samsung lebih gede ya. Artinya lebih membutuhkan sumber daya baterai maksudnya. Kemudian dia juga layarnya itu jenisnya adalah Super AMOLED. Super AMOLED, dan mungkin juga Super AMOLED dibanding dengan IPS LCD tidak lebih hemat daya begitu ya. Dan faktor lainnya adalah mungkin ya, sistem Android lebih boros daya atau manajemen dayanya lebih buruk daripada Harmony OS. Harmony OS yang berjalan di tablet Huawei MatiPad 11 ini. Ini yang paling penting ya, ingin saya perbedaannya.
Jadi Huawei Harmony OS ini mungkin lebih bagus manajemen sumber dayanya. Tapi ini banyak lagi hal-hal lain ya. Tidak harus ini ya, tidak harus seperti alasan saya. Sehingga dari segi ini dapatlah disimpulkan bahwa lebih nyaman menggunakan MatePad 11O ya, walaupun Super AMOLED dan ini IPS LCD. Namun sulit ya untuk membedakan kecerahan layar, kenyamanannya, sama-sama refresh 120 Hz. Jadi perbedaannya sulit kita untuk membedakannya mana lebih bagus Super AMOLED pada Samsung Tab S7 dengan menggunakan IPS LCD pada Huawei MatePad 11. Saya tidak bisa membedakan itu, kecuali kalau untuk nonton film mungkin ya, untuk nonton film, untuk melihat nonton video, melihat warna yang lebih kaya mungkin di Super AMOLED ya. Akan tetapi bukan itu masalahnya, karena ini adalah untuk bekerja ya, saya lakukan untuk bekerja, untuk cari uang. Akhirnya memang ya saya jauh lebih nyaman menggunakan MatePad 11. Itu alasan yang kedua ya. Kemudian ada alasan ketiga. Nah ini juga penting ya untuk saya berbagi kepada kalian semua bahwa sistem operasi Harmony OS itu baru memang ya. Berikut user interface-nya itu memang lebih laptop ketimbang Android pada Samsung Tab S7 Plus. Kenapa? Karena kalau yang dari Tab S7 ini maksain betul ukuran aplikasi mobile ya, aplikasi mobile yang biasa digunakan untuk pada HP, kemudian digunakan ke Samsung Tab S7 itu maksa menggede-gedekan aplikasi gitu ya. Jadi kadang-kadang aplikasi itu kecil banget ya. Contohnya itu ya pada penggunaan kita membuka aplikasi Instagram. Kalau pada Huawei MatePad yang memiliki Harmony OS dengan user interface yang sudah tersedia itu ya bagus ya. Artinya kita bisa membuka dua layar sekaligus, jadi layarnya bisa split itu dua-duanya itu, jadi maksimal ya, layar itu tidak gantung gitu ya. Kalau kepada Samsung ya bagaimana ya, tampilan HP pada sebuah layar gede seperti 12,4 inci pada tablet Samsung Tab S7. Artinya aplikasi itu adalah aplikasi mobile, aplikasi HP yang dipaksakan ke tablet. Beda sama dengan Huawei ini. Jadi kita bisa bekerja di Huawei ini jadi maksimal gitu ya. Maksimal maksudnya maksimal tampilan laptopnya gitu. Jadi laptop banget ini ya. Dan juga user interface ya atau UX-nya itu mirip iPadOS. Jadi sebenarnya begini, saya mau cerita sedikit ya. Harmony OS itu memang mirip iPadOS dan juga mirip dengan Android ya, dan mirip juga dengan iOS ya. Jadi memang tiga-tiganya. Mungkin ya Huawei meniru mungkin, tapi Huawei juga mungkin tidak meniru. Mungkin. Kenapa? Karena mungkin bagi Huawei lebih baik menciptakan sebuah operating system yang sudah dikenal, yang sudah user friendly ya, seperti Android, seperti iPad OS dan seperti iOS, sehingga pengguna mudah sekali menggunakannya, pindah dan tidak belajar hal-hal baru. Nah ini penting nih, sering sekali dibahas ya. Dan karena tampilannya seperti iPad OS maka sistem operasi ini cocok untuk tablet. Terbalik dengan Android tadi yang cocok untuk HP sebenarnya dan dirancang awalnya untuk HP, jadi nggak cocok untuk layar sebesar tablet, apalagi tablet makin gede. Jadi kalau saya berharap pada suatu ketika Android itu harus membuat atau memisahkan sebuah sistem mobile smartphone mereka dengan sistem mobile untuk lini tablet mereka, sama seperti iPad akhirnya meninggalkan iOS. Tadinya kan iPad menggunakan iOS, sama dengan begitu iPhone menggunakan iOS, iPad juga menggunakan iOS. Akan tetapi Apple segera menyadari bahwa sistem operasi iOS ini hanya cocok untuk HP ya, untuk smartphone mereka yaitu iPhone, dan tidak cocok untuk layar segede iPad. Apalagi iPad mereka juga gede ya, 12,9 inci yang Pro. Nah, memang ada yang 11 sampai 12,9 inci. Akhirnya mereka memisahkan sistem operasi mereka dan menciptakan sistem operasi baru atau membuat sistem operasi baru yang bernama iPadOS. Makanya sekarang iPadOS itu sangat powerful dibanding dengan tablet-tablet Android. Apabila ingin memiliki pengalaman laptop ya iPad lebih mengakomodasi hal tersebut. Kenapa? Karena sistem operasinya bukan sistem operasi yang maksa-maksa ya, maksudnya maksa yang dari smartphone ke iPad atau ke tablet. Tidak, mereka menciptakan sistem operasi tersendiri untuk tablet. Nah, saya harap kedepannya Android juga seperti demikian. Makanya mungkin ya ini salah satu kendala kenapa tablet Android itu ya tidak sepopuler iPad ya, karena sistem operasinya ini masih kedodoran ya. Dan untuk Huawei MatePad ini adalah langkah yang bagus. Kenapa? Karena dia menggunakan sistem Harmony OS. Harmony OS ini sangat pas, kalau menurut saya sudah pas ya untuk sebuah tablet, sehingga tablet bisa benar-benar rasa laptop atau user experience-nya adalah laptop. Nah, ini alasan saya yang ketiga. Kemudian alasan saya yang kedua adalah MatePad 11 itu keyboardnya juga sama enaknya dipakai ya. Keyboardnya ini juga responsif ya.
sangat responsif dan sangat enak untuk digunakan buat mengetik ya, mengetik dokumen dan lain-lain ya, atau membuat artikel. Saya juga membuat artikel seperti demikian ya. Saya mengetik berjam-jam hanya dengan menggunakan keyboard ini. Dan itulah ya yang ingin saya berbagi. Kembali kita ke Harmony yang berjalan pada perangkat MatiPad 11. Ia lebih kurang dapat menjalankan hampir semua aplikasi Android. Di sini saya juga bisa memasang, maksud saya bisa memasang Facebook ya, medsos ya, seperti IG, Twitter. Dan untuk umpamanya nonton video juga bisa dilakukan, email, nonton video dari YouTube bisa dilakukan, bahkan enak ya. Kalau menurut saya nggak ada kendala sama sekali. Jadi menurut saya MatiPad 11 jelas bagi saya ya lebih worth it daripada Samsung Tab S7 Plus yang saya miliki. Entah saya mungkin tidak bisa menyesuaikan diri, saya nggak ngerti. Tapi saya lebih mending menggunakan laptop kalau saya menggunakan umpamanya tablet Android ya, kalau untuk sekarang ya. Tetapi kita tahu bahwa ini akan berkembang dan akhirnya akan berubah juga. Seperti tadi harapan saya, semoga Google akan sebagai pemilik Android ya akan membuat sebuah sistem operasi baru yang terpisah untuk tablet-tablet mereka sehingga lebih nyaman dipergunakan sebagai laptop begitu ya. Dan jangan seperti sekarang. Saya merasa ya sebuah tablet dengan sistem Android itu terlalu maksain diri untuk menggunakan sistem operasi mobile smartphone ke sebuah tablet. Itu maksain sekali, maksain banget. Kadang-kadang saya punya kendala terhadap masalah itu. Jadi seharusnya mereka mencontohlah Apple, kemudian mencontohlah Harmony OS ini ya. Kalau Apple, iPhone, dan lini iPad mereka itu berbeda sistem operasinya. Jadi tidak sama seperti Android, smartphone dan tablet disamakan gitu. Padahal yang satu layarnya kecil seperti demikian, yang satu layarnya gede banget gitu. Apalagi besok Samsung akan mengeluarkan tablet Samsung Tab S8, katanya sudah 14 inci ya. Dan saya nggak kebayang sih bagaimana menjalankan aplikasi smartphone itu, apa dipaksa atau dimelarkan ya, tidak mengerti. Tapi yang jelas tidak nyaman ya. Atau mereka membuat semacam user interface bisa dibuat macam grid atau kotak-kotak. Dan kenapa pada akhirnya saya lebih nyaman menggunakan Huawei MatiPad 11. Kalian bisa lihat sendiri, membuat video, melakukan narasi seperti ini, saya selalu ditemani oleh Huawei MatiPad 11. Kenapa? Karena ini memang pas ya. Ini memang pas ketika saya mengerjakan sesuatu, kemudian saya akhirnya menggunakan ini juga ya untuk presentasi saya. Oke, terima kasih. Wassalam dari saya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe, dan nyalakan loncengnya jika kalian suka. Terima kasih. Wassalam dari saya. Sampai jumpa lagi.